Alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang sekali kami menyapa para pemirsa tentunya dalam program Lentera Kolbu, Sejukan Hati Inspirasi Diri. Dan tentunya pada kesempatan hari ini pemirsa, saya tidak sendiri ya, senang sekali saya sudah ditemani oleh Ustazah kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah kedatangan Ustazah Dika Pama Widya Ningrum ya. Ustazah panggilannya apa nih Ustazah? Panggilannya Widya. Iya, Ustazah Widya. Dan senang sekali Ustazah ya, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, tentunya berbagi tausiah. Dan turut hadir juga di sini ada ibu-ibu majelis taklim, kita sapa juga nih. Assalamualaikum ibu-ibu. Boleh ibu-ibu perkenalkan dulu nih dari majelis taklim mana? Majelis Taklim Al-Amin Desa Pedindang. Majelis Taklim Al-Amin Desa Pedindang, luar biasa sekali. Nah, kita akan berbagi tausiah bersama Ustazah ya, dan juga ibu-ibu semua, para pemirsa juga, dengan mengangkat tema yaitu tentang mendidik keluarga bijak berbelanja. Nah, Ustazah, kalau kita telisik bersama ya, belanja ini kan erat sekali ya kaitannya dengan perekonomian dan juga finansial kita. Iya, benar. Nah, tapi jika kita lihat di era sekarang ini tentunya ya, mungkin ibu-ibu juga merasakan sering sekali terjadi permasalahan keuangan ya, finansial kita, yang tentunya ini akan menjadi rentan dan seringkali menjadi cikal bakal terjadinya permasalahan nih dalam sebuah keluarga. Nah, kalau menurut Ustazah ini kenapa nih Ustazah? Dan juga bagaimana sih dalam Islam membahas hal ini? Nah, kita akan langsung bahas bersama Ustazah, silakan. Iya, terima kasih. Ya, kalau kita lihat hari ini ya, di mana kalau sekarang itu teknologi kan berkembang pesat ya. Jadi semua kebutuhan, semua misalnya belanja dan lain sebagainya itu terlihat gitu ya, mudah diakses gitu ya untuk dilihat. Dan hari ini kita lihat bagaimana tontonan-tontonan itu memperlihatkan gaya hidup yang hedon gitu ya, dan itu sangat mempengaruhi. Kalau kita lihat hari ini banyak yang namanya anak-anak itu melihat tontonan sebagai tuntunan. Generasi sekarang gitu, tontonan dijadikan tuntunan gitu ya. Lalu dibalik, tuntunan jadi tontonan saja. Nah, jadi kalau kita lihat gaya hidup hedon itu sudah secara tidak sadar itu diterima oleh generasi Indonesia hari ini gitu ya, atau masyarakat Indonesia hari ini secara tidak sadar. Apa sih hedon itu gitu ya? Hedonisme itu sebuah pandangan hidup di mana pandangan hidup itu menjelaskan bahwasannya kenikmatan gitu ya, menikmati dunia atau kebebasan dalam menikmati apapun yang ada di dunia itu adalah tujuan dari kehidupan di dunia itu sendiri gitu ya. Jadi bebas apapun yang dimau itu setiap orang sangat-sangat bebas untuk melakukannya. Nah, sedangkan hari ini kalau kita lihat dengan kemudahan gitu ya, berbelanja yang hari ini bisa kalau dibilang tuh ada bayar nanti gitu ya, lalu ada hutang dan lain sebagainya, itu membuat akhirnya banyak yang tertipu gitu ya. Akhirnya mereka lebih memilih kepada membeli barang-barang yang dianggap oh ini murah gitu ya. Walaupun kegunaannya mungkin gitu ya tidak sangat penting gitu ya. Ada lagi juga hidup hedon ini akhirnya membuat sebagian orang gaya hidupnya berubah. Yang dilihat di tontonan itu apa aja bisa dibeli gitu ya. Makan bukan sekedar kebutuhan lagi, tapi makan lebih banyak lah, kalau dibilang mukbang gitu ya. Nah, itu udah seperti hal yang biasa akhirnya untuk diikuti hari ini. Jadi sesuatu yang biasa dilihat akhirnya dijadikan kebiasaan. Ada lagi juga budaya flexing gitu ya, yang hari ini digandrungi gitu ya. Apalagi kalau misalkan memang duitnya ada gitu ya. Duitnya nggak ada pun bisa ngutang, bayar nanti. Jadi apapun itu dilakukan untuk memenuhi keinginan atau kepuasan dalam memenuhi gaya hidup. Nah, itulah yang akhirnya membuat banyak keluarga yang pemasukan dan pengeluarannya itu tidak stabil.
lebih besar pasak daripada tiang lah, mungkin seperti itu ya kalau dikatakan dalam peribahasa. Baik. Jadi memang problematika atau tantangan kita hari ini Ustazah ya seperti berfoya-foya atau hidup hedonis, kemudian juga seperti yang disampaikan tadi. Nah kemudian bagaimana nih menurut Ustazah terkait seperti judi online dan lain-lain, itu kan marak juga nih Ustazah. Ini dalam sudut pandang Islam juga seperti apa ini Ustazah dibahas? Oke. Jadi memang nggak hanya judi online ya, mungkin banyak juga permainan game-game online ya yang membutuhkan top up, itu kan pasti butuh biaya. Nah, biaya itu pasti ada pengeluaran dana dari keluarga itu sendiri. Ya, itu hari ini karena ada, maksudnya komunitas yang dibentuk, lalu memang benar-benar diperlihatkan gitu ya, bahwasanya itu hal-hal yang biasa gitu. Akhirnya memang masyarakat hari ini tidak melihat lagi mana ini yang kebutuhan pokok, mana yang memang kebutuhannya sebetulnya kebutuhan yang bisa diminimalisir, atau ini yang tidak penting dan ini yang penting. Itu yang hari ini memang sangat-sangat miris gitu ya, kita lihat di mana yang penting itu tidak dipenuhi, lalu yang tidak penting malah dicari-cari gitu ya, bagaimana untuk mengisinya, walaupun itu hanya hiburan gitu ya. Baik, dan kemudian Ustazah terkait mendidiknya Ustazah. Jadi kan kita bagaimana keluarga kemudian bisa bijak berbelanja berdasarkan tantangan tersebut atau problematika yang ada dalam keluarga kita terkait belanja ini Ustazah. Nah kemudian bagaimana kemudian ini dibahas juga dalam Islam? Iya. Jadi kalau di dalam Islam itu pandangan mengenai kehidupan itu sangat berbeda. Jadi bukannya dunia ini tempat menikmati hidup gitu ya, bukan hidup ini di dunia apapun harus dicapai, tidak seperti itu. Jadi kalau di dalam Islam itu cara pandang terhadap nikmat dunia itu dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ungduru ila man asfala minkum." Jadi Rasulullah pertama kali mengingatkan agar kalian melihat kepada siapa saja yang ada di bawah gitu ya. Di bawah dalam artian nikmat dunianya itu lebih rendah daripada kita. Jadi siapa yang ekonominya lebih rendah, siapa yang dia lebih susah daripada kita, itu yang dilihat di dalam Islam. Wala tangzuru ila man fawqakum. Jangan lihat siapa yang ada di atas gitu ya. Malah dilihatnya, disuruhnya yang lebih bawah. Fahuwa ajdaru ala tazdaru nikmatallahi alaikum. Jadi itu lebih menjaga gitu ya, agar kalian itu bisa bersyukur. Dalam artian bisa bersyukur karena terjaga, melihat kepada yang lebih bawah tadi gitu, dan tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan. Jadi seperti itu. Nah, pada hakikatnya hadis ini luar biasa. Ketika seseorang ini memakai hadis ini dalam kehidupannya, maka ketika dia menjalani kehidupan, yang pastinya dia itu menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Nah, apapun yang diberikan Allah, dia bisa mensyukuri nikmat itu. Dia bisa bahkan ketika dia bersyukur dan lalu melihat yang di bawahnya, dia menjadi orang yang ringan tangan. Lalu dia mudah dalam memberikan bantuan kepada sesamanya. Nah, disinilah akhirnya ada peran. Ya, kepada sesama, dia empatinya ada gitu ya. Maka itu hadis itu luar biasa dampaknya kepada diri seseorang gitu ya. Berbeda dengan kalau kita melihat kepada yang lebih dari kita. Lebih dari kita, melihat ke atas. Pasti kita bilang, oh kita belum punya ini, kita belum punya itu, nabung dulu nih, harus dapat ini, harus dapat itu. Akhirnya ketika kita pingin ini, pingin itu, kalau misalkan nggak tercapai, kita akhirnya apa? Menjadi orang yang, wah, jangan bantu orang dulu lah, kita juga masih susah. Kan seperti itu ya. Dan akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang pertama susah bersyukur. Yang kedua, akhirnya dia menjadi orang yang tidak berempati kepada yang lain. Mau mengeluarkan sesuatu untuk membantu yang lain itu berpikir dulu. Aku juga masih kurang. Kan seperti itu. Berbeda dengan yang tadi. Jadi kalau misalkan orang yang bersyukur, dia akan mudah untuk membantu orang lain. Ya.
Itu di dalam Islam ada bagaimana pandangan hidup, karena bukan hanya dunia saja yang dicapai, tapi sampai di akhirat. Lalu di dalam Islam itu ada yang namanya peran keluarga gitu ya. Kenapa di sini dijelaskan mendidik gitu ya, mendidik keluarga. Di keluarga itulah di mana Rasulullah SAW bersabda al-ummu madrasatun wa madrasah ula gitu ya. Jadi ibu itu kan sekolah yang pertama gitu ya. Ibu itu sekolah dan sekolah pertama bagi anaknya. Maka di keluarga itulah pertama kali dididik gitu ya. Seseorang bagaimana seseorang itu bijak gitu ya di dalam memandang kehidupannya. Jadi peran bapak itu penting gitu ya. Peran ibu itu penting dalam mendidik anak-anaknya. Ini butuh juga seorang bapak itu kan qawwam. Dia tidak hanya datang ke rumah untuk memberi nafkah istri dan anaknya saja, tidak seperti itu. Tapi qawwam itu berarti dia merupakan pelindung keluarga. Lalu dia juga datang hadir sebagai pendidik gitu ya, bagi istri dan bagi anaknya. Maka dalam masalah pengeluaran uang atau tasarruful amwal itu seorang suami harus mendidik istrinya. Mana yang penting didahulukan, mana yang tidak penting nanti diakhirkan, seperti itu. Anak-anak pun seperti itu diajarkan. Bukannya apa yang aku mau aku harus beli, gitu ya. Ketika ada uang, pokoknya apa yang aku mau aku bisa membelinya. Bukan seperti itu. Tapi ini butuh kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Nah itu yang penting. Jadi contohnya untuk makan saja. Makan itu kan di dalam Islam dijelaskan halal dan thayyib gitu ya. Yang halal lagi baik gitu. Maka di situ ketika halal dan baik itu dijelaskan gitu ya. Mana yang halal, mana yang baik. Kadang hati kita itu ingin sesuatu yang halal tapi tidak baik. Ya kan? Ketika mau beli ini, mau beli itu, kita harus lihat, oh ini tidak baik karena banyak pengawetnya misalnya itu. Nah itu seorang ibu juga harus mengajarkan kepada anaknya. Seorang suami juga harus mengajarkan kepada istrinya bagaimana cara itu kan intinya ya. Apa tadi keuangan tadi. Lalu bagaimana dengan apa namanya bapak tadi gitu ya. Kalau hari ini memang banyak kejadian gitu ya. Fatherless gitu ya. Betul. Di mana keberadaan seorang bapak ketika datang ke rumah itu ibaratnya hanya ada keberadaannya, tapi tidak sebagai pendidik. Iya. Gitu ya. Jadi uang dikasihkan ke istri, terserah istri mau bagaimana. Yang penting sebulan bisa cukup. Padahal itu sesuatu yang bisa diobrolkan di dalam rumah tangga. Apa saja yang akan kita belanjakan, mana saja yang akan kita sedekahkan gitu ya kepada sekitarnya. Nah itu seperti itu. Nah ibu juga seperti itu. Seorang istri itu kan sahabat bagi suaminya gitu ya. Maka ketika menjadi sahabat bagi suaminya, ya istri itu membantu suami bagaimana mengelola keuangan yang ada di rumah gitu ya. Membantu mendidik anak-anaknya juga gitu ya. Sebagai umun itu ibu gitu yang harus, ibu itu bukan hanya sekedar melahirkan menyusui ya, tapi harus bisa asah, asih, asuh gitu. Betul. Kan. Jadi kasih sayangnya terpenuhi gitu ya, pengasuhan anak terpenuhi dan bisa mengasah apa nih anak saya nih talentanya di mana, anak saya nih bisanya apa nih yang nanti bisa bermanfaat gitu ya. Nah itu yang seperti itulah seorang ibu seharusnya gitu ya, itu mampu gitu ya berperan di situ. Nah ini yang diharapkan ketika suami istri itu bisa gitu ya bekerja sama. Nah, maka akan menghasilkan generasi-generasi yang benar gitu ya dalam segi pemahaman gitu ya. Baik. Untuk bagaimana akhirnya istri tidak hanya ketika scroll di Shopee gitu ya ngelihat wah ini baju kok murah-murah semua gitu ya 100.000 bisa dapat 8 misalnya langsung beli, besoknya wah ini ada lagi yang murah, beli lagi, kerudung 100.000 dapat 6 beli, besok lagi beli lagi dengan model yang berbeda dan akhirnya numpuk di rumah gitu ya. Itu seperti itu kan mengeluarkan sesuatu yang sia-sia. Baik Ustazah.
Dan terima kasih Ustazah itu tadi untuk penjelasan di awalnya ya. Jadi terkait tema kita mendidik keluarga bijak berbelanja. Jadi memang penting sekali peran seluruh keluarga, elemen keluarga di dalamnya untuk saling berkoordinasi ya Ustazah dalam terkait belanja ini. Dan kita akan kembali nih Ustazah, pastinya lebih seru lagi pembahasan kita, maka jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu. Sejukkan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu. Sejukkan hati, inspirasi diri. Dan tentunya kita masih bersama Ustazah Widya di sini ya, masih membahas terkait mendidik keluarga bijak berbelanja. Dan tadi juga sempat disinggung di awal ya tentang bagaimana sih kemudian peran keluarga dalam mendidik keluarga dalam berbelanja nih Ustazah. Nah kemudian Ustazah, pertanyaan juga nih, bagaimana kemudian ya setiap keluarga itu bisa menggunakan harta atau segala yang dipunya ini dengan bertanggung jawab nih Ustazah, terutama kaitannya dengan berbelanja ini tadi. Iya. Jadi di dalam Islam itu belanja itu bukan berarti kita ngeluarin uang terus jadi barang aja ya, tapi lebih pada berbelanja itu mengeluarkan duit untuk apa aja gitu ya, atau mengeluarkan harta untuk apa aja. Karena sejatinya nanti di akhirat kita akan ditanyakan tidak hanya umur, tidak hanya ilmu gitu ya, namun ada pertanggungjawaban kemana harta yang telah Allah berikan. Nikmat atau rizki yang Allah berikan itu dikemanakan saja. Maka di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ya, ayat 26-27 itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnis sabil wala tubadziru tabdzira. Jadi dijelaskan berikanlah kepada kerabat dekat gitu ya, haknya. Jadi yang pertama kali itu memang kerabat dekat yang harus kita lirik keberadaannya, kekurangan apa, susahnya di mana, itu yang paling terdekat yaitu keluarga dekat. Lalu setelah itu ada hak lagi, siapa? Miskin, orang-orang miskin, fakir miskin. Wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu atau perjalanan yang ya kita bilang musafir ya, untuk misalkan mencari nafkah dan lain sebagainya. Wala tubadziru tabdzira, jangan menghambur-hamburkan hartamu. Itu yang pertama. Lalu kedua, diingatkan oleh Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir, menghambur-hamburkan harta, itu termasuk saudaranya setan. Berarti akan membawa dia kemana itu kalau misalkan saudara setan. Kalau setan itu masuknya ke neraka, berarti kita digiring gitu ya, dengan menghambur-hamburkan duit atau berfoya-foya, maka kita digiring kepada jalan menuju neraka. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura, dan karena setan itu kepada Tuhannya mengingkari. Jadi setan itu emang ingkar gitu ya terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Maka harus menyadari bahwasannya di antara harta kita itu ada hak milik orang lain. Nah, disitulah peran keluarga, ibu dan bapak harus mengajarkan ya, orang tua harus mengajarkan kepada anaknya empati. Bagaimana menyisihkan uang gitu ya untuk sekitarnya, untuk yang terdekat gitu ya. Itu harus gitu ya, harus diajarkan sejak dini. Kalau tidak seperti itu, ya dia akan untuk dirinya gitu kan. Betul. Nah, untuk dirinya sendiri. Lalu membedakan mana yang kebutuhan gitu ya. Ada kebutuhan hidup, ada keinginan hidup. Nah, kebutuhan hidup nih ada primer, ada sekunder. Jadi ada yang harus dipenuhi, gitu. Ada yang masih nanti-nanti gitu ya. Misalnya apa itu yang primer? Ya dari makan, ya sandang, pangan, papan, itu kebutuhan primer kita. Tapi ketika
kayak sandang pangan papan tadi, tidak berlebihan juga gitu ya memilikinya gitu ya. Misalnya dari pakaian, ya tidak sampai pakaian itu numpuk di lemari gitu ya, sampai tidak pernah dipakai setahun aja ada itu baju yang nggak kepakai misalnya, tidak seperti itu, yaitu di dalam Islam. Ya. Lalu ada lagi masalah keinginan itu nanti nomor kesekian, karena keinginan ini nanti yang biasanya tidak terencana, ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Kalau tidak terencana itu contohnya misalnya kita jalan-jalan nih ibu-ibu ya ke pasar gitu ya. Terus niatnya tadi belinya apa? Belinya misalnya ikan. Nyampe di pasar sudah beli ikan, nengok ayam, kok harganya murah? Beli lagi ayam. Lalu nanti nengok lagi, loh udang biasanya harga 90, kok udang hari ini harganya 45? Beli lagi. Itu namanya keinginan. Ya mungkin pikirannya aji mumpung, tapi ternyata banyak pengeluaran hari itu yang tidak terencana. Nah itu ya. Walaupun makanan tadi termasuk yang primer kan bisa disimpan di kulkas misalnya gitu ya. Tapi ketika berlebihan itu pun tidak baik. Nah, misalnya seperti itu. Maka membelanjakan itu yang membelanjakan harta tidak boleh melebihi kebutuhannya. Lalu tidak boleh membeli sesuatu yang bersifat sia-sia atau tidak bermanfaat. Jadi kalau misalnya untuk top up game itu seperti apa? Nah, misalkan gitu ya, top up game itu boleh saja, tapi tidak berlebihan gitu ya. Jangan sampai uangnya sebetulnya tidak ada, tapi akhirnya dialirkan ke sana. Nah, yang seperti itu adalah hal-hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Lalu juga tidak boleh gitu ya membelanjakan harta dengan harga yang tinggi melebihi kegunaannya. Dalam artian seperti ini, boleh seseorang itu misalkan memiliki, di dalam Islam tidak melarang ya seseorang misalkan memiliki tas dengan harga yang karena tasnya branded gitu ya, lalu harganya mahal, itu tidak dilarang dalam Islam. Mubah-mubah saja. Tapi memang ada yang namanya awaliyat, dalam artian tuh keutamaan. Mana yang diutamakan? Ketika daerah sekitar dia, misalnya orangnya ekonominya menengah ke bawah gitu ya, terus dia bisa membantu dengan uang yang harusnya tadi dia belikan tas, diganti ini untuk membantu saja. Ada yang masih sulit dalam membayar sekolahnya misalnya kan, membeli seragam sekolahnya, aku bantukan saja ke sana, daripada misalkan beli tas dengan harga 50 juta misalnya seperti itu. Nah itulah yang keutamaan yang harusnya memang di dalam Islam itu ditumbuhkan, sehingga seorang muslim itu menjadi representatif atas agamanya. Jadi benar-benar dia bisa memperlihatkan, ini loh kami ini orang yang bermanfaat, sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah itu yang diinginkan. Lalu di dalam Al-Quran juga dimotivasi gitu ya, dimotivasi seseorang itu siapa gitu ya. Di dalam surat Al-Imran itu dimotivasi orang yang sedekah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi bersedekahnya itu tidak hanya di dalam keadaan senang, tapi di dalam keadaan susah pun dia bisa bersedekah. Nah itu yang diinginkan gitu ya di dalam Islam, dimotivasi ya. Jadi memang di situ dijelaskan di ayatnya, selain memberikan sedekah tadi, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan cinta dari Allah, karena Allah itu dijelaskan di situ yuhibbul muhsinin. Allah itu menyenangi orang-orang yang berbuat baik. Nah ya mungkin itu ya. Baik. Sehingga memang di dalam Islam tidak hanya diharapkan seorang muslim itu, bukan berarti gini ya, seorang muslim itu nggak boleh kaya, tidak. Di dalam Islam itu seorang muslim boleh menggenggam dunia, tapi tidak di dalam hatinya. Cukup di tangannya saja, sehingga mudah untuk diberikan ke yang lain. Kalau udah di hati kan susah ya. Kalau diambil di dalam hati, patah hatinya gitu ya. Maka itu ya, hanya dipegang di genggaman, tidak dimasukkan ke dalam hati, sehingga bisa bermanfaat bagi yang lain.
Baik, terima kasih Ustazah, luar biasa sekali ya pembahasan kita, semakin seru nih ternyata. Dan kita akan kembali tentunya buat pemirsa yang nantinya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di laman sosial media kita. Kita akan bahas juga bersama Ustazah nantinya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu. Sejukan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu. Sejukan hati, inspirasi diri. Dan alhamdulillah senang sekali ya kita masih bersama Ustazah Widya dan tentunya juga masih bersama ibu-ibu kita nih dari Majelis Taklim Al-Amin. Oke, dan di segmen kali ini kita akan sharing-sharing juga nih bersama Ustazah Widya. Jadi membahas terkait tema kita itu mendidik keluarga bijak berbelanja. Nah pastinya ibu-ibu di sini juga sudah banyak nih pertanyaannya sepertinya ya listnya ini. Karena belanja itu erat sekali nih dengan peran ibu ya. Dan kita akan coba langsung menuju ibu-ibu dari Majelis Taklim untuk pertanyaannya. Silakan ibu yang ingin bertanya boleh. Oke, silakan ibu. Perkenalkan diri dulu ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Syahidah dari Majelis Taklim Al-Amin Desa Pedindang. Yang saya ingin tanyakan hari ini kepada Ustazah mengenai tema kita hari ini yaitu mendidik keluarga bijak berbelanja. Kata Ustazah tadi kita harus pandai-pandai bersyukur ya salah satunya. Apakah kiat-kiat kita untuk pandai bersyukur Ustazah? Yang kedua, dan apakah ada amalan kita untuk diterapkan untuk itu Ustazah? Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik Ustazah ya. Jadi apa sih kiat-kiat kita untuk bersyukur Ustazah dan apakah ada amalannya untuk itu? Silakan Ustazah. Iya. Jadi bersyukur itu amalan hati ya. Iya. Ya, amalan hati. Amalan di lidahnya itu hanya alhamdulillah gitu ya. Betul. Kalau bersyukur itu kan gitu ya. Alhamdulillah ya Allah hari ini seperti ini seperti ini. Itu amalan dari yang tampak. Tapi sebetulnya bersyukur itu amalan hati. Jadi tadi kenapa diawali dari hadis Rasul untuk melihat kepada yang di bawah kita. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan atau ketika kita belum mencapai apa yang kita inginkan di dalam hidup, oh ternyata masih ada yang lebih susah dari kita. Nah disitulah hati kita itu bisa mensyukuri gitu ya. Bisa, ya Allah alhamdulillah ternyata aku masih bisa lebih daripada hambamu yang lain. Ternyata aku masih bisa sampai hari ini masih bisa sampai di sini gitu ya. Itu sebuah kesyukuran. Dan jelas sekali gitu ya Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan dalam Al-Qur'an ya, berfirman Allah berfirman la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Allah menjelaskan la in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidanakum, maka akan kutambah nikmat bagimu. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi benar ketika kita bersyukur pasti nikmatnya itu bertambah. Baik nikmat yang di dalam hati gitu ya, berupa ketenangan gitu ya, atau nikmat yang datangnya dari luar, bisa bertambahnya kenikmatan yang Allah berikan. Nah, lalu amalan apa nih gitu ya? Nah, ketika kita sudah bersyukur, kalau amalan apa menuju bersyukur, karena itu bersyukur kan memang dari hati. Betul. Lalu bisa jadi mungkin gini, praktek apa yang kita lakukan ketika sudah bersyukur? Apakah hanya hati saja? Nah, ternyata dari hati inilah nanti bisa kita wujudkan dengan apa? Dengan membantu sesama. Tidak mudah mengeluh. Nah, itu contoh-contoh bersyukur.
Kalau kita masih banyak mengeluh, mengeluhnya bukan kepada Allah ya. Kalau mengeluh kepada Allah itu boleh gitu ya. Tapi mengeluh kepada manusia, maka itu tandanya kita kurang bersyukur, kurang pandai bersyukur. Tapi ketika kita mengeluhnya sama Allah di dalam doa, gitu ya, kita teteskan air mata kita minta sama Allah, itu bukan tanda tidak bersyukur, gitu ya. Yang tanda tidak bersyukur adalah mengeluh di hadapan manusia, di hadapan makhluk. Itu yang pertama. Lalu kedua tadi ya, dengan membantu sesama, itu contoh dari bersyukur kita. Jadi karena kita sudah alhamdulillah, kita sudah sampai di sini, kita bantu orang, membuat orang tersenyum, gitu ya. Maka kebahagiaan yang dia rasakan akan mengalir juga kepada kita nantinya. Melihat orang bahagia itu kita senang, ya gitu ya. Membuat orang bahagia kita senang, itu contoh kewarasan hati. Karena hari ini ada loh yang melihat orang bahagia dia tidak senang, sakit hati ketika melihat orang bahagia. Nah, itu contoh tidak bersyukur. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Ustazah. Itu mungkin ya, jadi Bu Leni tadi sudah terjawab, luar biasa sekali. Dan kita akan beralih nih ke pertanyaan yang lain. Silakan Ibu, masih ada pertanyaannya? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elmiati dari Desa Pedindang, dari Majelis Al-Amin Desa Pedindang. Iya, silakan Mau Ibu. nanya nih Ibu Putazah. Begini Bu, dalam Islam kita tidak boleh belanja berlebihan, tapi keinginan berbelanja itu ada. Bagaimana mengatasinya Bu? Atau ada amal-amal lain yang bisa kita lakukan? Terima kasih Ibu. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helmi. Itu Ustazah. Nah, ini sering ya, keinginan-keinginan yang begitu menggebu ingin berbelanja tapi sebenarnya bisa ditahan. Nah, apakah ada nih Ustazah caranya? Iya. Jadi kayak virus gitu ya. Yang lain belanja ingin gitu, ikut gitu ya, belanja gitu ya. Jadi tadi gitu ya. Obatnya itu adalah sebuah pemahaman gitu ya. Pola pikir, dimulai dari pola pikir menuju pola sikap. Ketika kita berpikiran uang yang diberikan oleh Allah atau harta yang diberikan Allah itu milik kita, bukan hak pakai ya, tapi hak milik gitu ya, maka akan terjadi seperti itu. Mau belanja apa aja suka-suka kita, karena haknya hak milik kita gitu ya. Kita yang cari, kita yang dapat, hak milik kita. Jadi bebas kita mau belanjanya gimana gitu. Sedangkan ketika kita berpikir harta yang Allah berikan kepada kita adalah amanah, gitu ya. Ibaratnya seperti ini. Saya ibaratkan, ini kita mengibaratkan ya ibu-ibu ya. Ada sebuah ember. Nah, ember ini adalah kantong rezeki kita. Lalu Allah mengalirkan, ibaratnya air rezekinya itu adalah keran air. Kerannya mengalir mengisi ember tadi. Ketika kita centong gitu ya, kita ambil, kita berikan kepada yang lain yang membutuhkan, maka ember tadi tidak penuh-penuh dan airnya terus mengalir. Ketika kita biarkan airnya itu tidak kita berikan kepada sekitar kita, airnya akan penuh. Kalau penuh pun tidak bertambah besar si ember ini, Betul. tapi luber. Dalam artian akan keluar secara sia-sia. Dan akhirnya ketika mubazir tadi ditutup kerannya, berarti rezekinya nanti ditutup. Udah cukup. Dan air ketika didiamkan beberapa hari jadi apa kira-kira? Berlumut, gitu ya, kotor. Begitu pula harta. Ketika harta kita diamkan, itu akan menjadi rusak. Diamin aja di situ gitu ya. Beda dengan kalau kita berikan ke yang lain. Maka ini akan terus ngalir. Dalam artian rezeki kita terus mengalir dan sekitar kita mendapatkan manfaat dari kita. Nah, Masya Allah, menjadi wasilah bagi yang lain gitu ya, mendapatkan rezeki gitu ya, mendapatkan kebahagiaan gitu, kita jadi wasilahnya. Masya Allah. Jadi Allah memberikan kepada kita untuk kita sampaikan kepada yang lain. Luar biasa sekali. Jadi ketika itu yang kita pikirkan, maka kita tidak ada tuh rasanya, aduh mau belanja ini. Andai kan kita belanja pun kita berpikir,
andaikan aku belanja ini untuk siapa? Jadi bukan hanya untukku. Kita belanjakan, nanti untuk si ini, untuk si ini. Nah gitu ya, kita berbagi kebahagiaan. Intinya seperti itulah. Baik, berarti bagaimana kemudian mindset kita itu kita rubah, Ustazah ya? Bagaimana kemudian kita merubahnya dengan cara rezeki yang sudah diberikan tadi bisa kita salurkan keinginan kita dengan bersedekah mungkin ya Ustazah ya, dengan berbagi dengan orang lain. Itu menjadi salah satu solusi ya biar rezeki kita terus mengalir nih. Terima kasih nih Ustazah ya. Dan mungkin pertanyaan lainnya nih dari ibu-ibu, silakan, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya bernama Hatijah dari Majelis Taklim Al-Amin Pedindang. Mau bertanya Ustazah, bagaimana zaman sekarang kan anak-anak kita sering belanja online sepertinya di Shopee. Kadang-kadang barangnya yang datang, orang tua yang bayar. Timbulnya sakit hati Ustazah. Jadi bagaimana caranya supaya agar tidak sakit hati? Terima kasih Ustazah. Terima kasih Bu Hatijah. Itu tadi pertanyaan Ustazah. Sepertinya ini problematika para ibu-ibu yang sudah punya anak ya, yang sering rajin belanja di Shopee. Nah, seperti apa nih Ustazah menyikapinya? Iya, jadi itu tadi ada peran keluarga tadi ya, mengingatkan kepada anak-anak kita dan menjelaskan bahwasannya membeli sesuatu itu tidak bebas gitu ya, tidak lantas bisa memesan dan orang tua yang harus bayar gitu ya. Jadi pemakaian dari awal, dari pemakaian handphone itu memang harus bijak, karena dari situ ya, handphone itu kan hari ini banyak yang bisa mengakses. Tapi misalnya Shopee itu bisa kita kunci gitu ya, akunnya bisa kita kunci. Dan anak-anak kita nasihati untuk tidak membeli sesuatu tanpa izin orang tua. Karena anak itu masih dalam tanggungan orang tua, sehingga memang izin orang tua itu penting. Ketika itu sudah sepakat, lalu anak melanggar ya kan, berarti kan itu ada pelanggaran. Jadi kita orang tua harus mendidik gitu ya, dalam artian ya memberikan reward atau punishment kepada anak kita. Selain nasihat, pertama nasihat dulu. Nasihat kita didik, kita ajarkan gitu ya. Bukan hanya sekedar mengajarkan tadi kebutuhan mana yang keinginan, tapi itu beda. Kalau ini masalahnya adalah masalah pemakaian aplikasi dan lain sebagainya gitu ya. Yang ini keluar dari izinnya orang tua. Maka jangan mudah bagi orang tua memberikan akses kepada anak untuk hal-hal yang memang itu tidak baik gitu ya untuk anak untuk mengaksesnya. Nah, tadi ada yang ketinggalan juga ya, peran lingkungan juga gitu ya, tidak hanya keluarga tapi lingkungan gitu ya. Itu lingkungan yang sehat itu membentuk pribadi yang sehat. Ketika lingkungannya semuanya seperti itu gitu ya, pada belanja semua gitu ya, menyusahkan orang tua, akhirnya satu, aku begini sama orang tuaku ini begini. Nah itu akhirnya menyebar. Kalau di dalam Islam dijelaskan su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang buruk itu cepat menular. Nah, jadi lingkungan itu memang harus lingkungan yang baik. Maka bukan hanya satu orang tua, beberapa orang tua itu harus bersepakat untuk tidak memberikan akses yang bebas kepada anak-anaknya dalam berbelanja. Itu bisa Bu ya, kita kunci aplikasinya, ada kuncinya memang, ada apa namanya cara biar anak-anak kita tidak mudah membeli gitu ya. Nanti COD gitu kan parah gitu ya. Dan juga yang satunya lagi ada peran negara. Jadi bagaimana membuat regulasi agar anak-anak yang di bawah umur itu tidak mudah mengakses gitu ya untuk berbelanja yang semaunya atau sebebas-bebasnya. Baik, gitu ya, itu. Terima kasih Ustazah, kurang lebih sudah terjawab ya. Jadi memang peran ibu yang tentunya perlu diutamakan di situ dalam hal peran ini. orang tua lah, Peran jangan, orang tua, jangan ibunya sendiri gitu ya. Peran orang tua. Dan kemudian kita beralih ke pertanyaan dari sosial media kita nih Ustazah, dari @maya.rosdiana_. Di era sekarang ini banyak orang belanja karena ikut-ikutan tren ya Ustazah. Bagaimana Islam menyikapi hal ini? Iya, itulah tadi yang dikatakan belanja bukan kebutuhan tapi hanya sekedar keinginan, yaitu memenuhi gaya hidup, memenuhi tren.
gitu ya. Di sini saya sebetulnya tergelitik gitu ya. Tren itu kan sesuatu yang berputar. Betul. Gitu ya. Bahkan ada tren hari ini yang ternyata itu tren tahun-tahun 80-an dimunculkan lagi di tahun yang sekarang gitu ya. Nah, itu seperti itu. Alangkah alangkah sedihnya gitu, alangkah mirisnya ketika kita itu menjadi korban dari tren-tren tersebut. Gitu ya. Selalu setiap ada tren kita ikut. Nanti ada tren lagi kita ikut gitu ya. Untuk mengikuti hal-hal seperti itu gitu ya, itu kan akhirnya kita menjadi korban. Dalam artian harusnya ya tidak keberadaan kita di mata manusia lain itu bukan dikarenakan kita eksis mengikuti tren, tapi seberapa manfaat yang kita bisa berikan. Nah, itu juga mindset gitu ya, mindset kita. Bukan bagaimana saya dilihat orang itu nice, bukan itu sebetulnya, tapi bagaimana saya dilihat orang itu kind. Gitu ya, jadi Betul. baiknya, bukan enak dipandangnya aja gitu, bukan nice-nya saja gitu. Karena nice itu bisa jadi kind-nya hilang gitu ya, tapi kalau yang kind itu insya Allah dia bisa gitu ya, bisa diterima gitu ya, ketika dia itu lebih mementingkan kebaikannya gitu. Baik. Mungkin itu, jadi bukan trennya yang dipentingkan, itu mindsetnya gitu ya dibuang, bukan tren yang harusnya dipentingkan, tapi manfaat apa yang kita bisa berikan. Luar biasa sekali. Terima kasih Ustazah. Dan juga pemirsa, tentunya kita akan kembali, tapi saat lagi maka jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu. Sejukkan hati, inspirasi diri. Baik, terima kasih. Alhamdulillah para pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, Sejukkan Hati, Inspirasi Diri. Dan masih bersama Ustazah Widya, dan tentunya kita juga ditemani oleh teman-teman dari Majelis Taklim Al-Amin Desa Pedindang, luar biasa. Dan Ustazah, kita sudah banyak sekali pembahasan ya dari awal dan hingga sampai detik ini, dan mungkin Ustazah bisa kita simpulkan nih terkait materi kita mendidik keluarga bijak berbelanja. Silakan Ustazah. Jadi dimulai dari bagaimana namanya mendidik. Seorang pendidik itu harus menjadi teladan ya. Jadi seorang pendidik itu harus menjadi teladan, dan teladannya itu bukan hanya orang tua, karena faktor pembentuk sebuah kepribadian atau pola pikir dan pola sikap seseorang itu dimulai dari keluarga gitu ya, individunya dulu gitu ya, lalu keluarga, sekitarnya, masyarakat, bahkan peran negara, sehingga siapapun yang ada di garda terdepan untuk menjadi teladan, gitu ya, teladan bagaimana untuk tidak hidup dengan budaya hedon tadi, tapi kepada bagaimana kita hidup dengan memanfaatkan yang ada, lalu bagaimana bermanfaat bagi orang lain, sehingga apapun yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa sampai gitu ya kepada sesuatu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi sesamanya gitu ya, bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Ustazah Widya ya, dan juga terima kasih nih dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amin Desa Pedindang sudah hadir di studio kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih juga buat para pemirsa yang sudah terus menyaksikan Lentera Kolbu, Sejukkan Hati, Inspirasi Diri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.